dosa yang dilakukan suamiku dan adik kandungku, aku tak terima akan aku balas perbuatan kalian. Hujan turun deras malam itu. Suara gemericik air dari atap rumah berbaur dengan detak jantungku yang terasa semakin cepat. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil menahan sesak di dada. Pandanganku tertuju pada selembar foto keluarga yang tergeletak di lantai. Wajahku di tengah dengan senyum lebar diapit Randy, suamiku, dan Maya, adik kandungku. Aku mengingat hari itu, hari ketika segalanya masih terasa sempurna. Namun, senyum itu kini hanya terasa seperti ejekan. Betapa ironisnya, kebahagiaan yang pernah kuanggap abadi, ternyata menyimpan duri tajam yang tak kusangka akan menghancurkan hidupku. Semua bermula ketika Maya datang ke rumahku 6 bulan lalu. Ia baru saja lulus kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan. Sebagai kakak, aku merasa bertanggung jawab membantunya memulai kehidupan yang lebih baik. Rumah ini terbuka untuknya, begitu pikirku waktu itu. Aku bahkan merasa senang karena kehadiran Maya membuat rumah terasa lebih hidup. Maya adalah gadis ceria yang selalu membawa tawa kemanapun ia pergi. Semua orang menyukainya, termasuk Randy. Aku tidak pernah merasa curiga dengan kedekatan mereka. Maya adalah adikku, dan Randy adalah suamiku, 2 orang yang paling aku percayai di dunia ini. Awalnya kehadiran Maya tidak menimbulkan masalah. Ia membantu pekerjaan rumah saat aku sibuk bekerja. Hubungan kami tetap harmonis, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tapi perlahan-lahan, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Randy yang biasanya perhatian kepadaku mulai berubah. Ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Aku percaya, meski hatiku mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Suatu hari, aku memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun aku tidak tahu apa. Saat membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Tawa Maya dan Randy. Aku mendekat dengan perlahan, dan saat itulah aku melihat mereka duduk berdua di sofa. Tidak ada yang salah pada awalnya, tetapi cara Randy memandang Maya itu bukan pandangan biasa. Hatiku berdebar keras, tapi aku menahan diri untuk tidak berpikiran buruk. "Apa yang kalian lakukan?" Tanyaku sambil tersenyum, mencoba menutupi rasa cemburu yang mulai muncul. Maya menoleh dengan cepat, sedikit gugup. "Kak, kamu sudah pulang?" "Aku tadi cuma ngobrol sama Mas Randy soal pekerjaan." Randy mengangguk, ekspresinya tenang. "Iya, aku kasih Maya saran soal karier. Dia kan sedang bingung mencari kerja." Aku mencoba percaya pada kata-kata mereka, meskipun hati kecilku mulai menjerit. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sering menemukan alasan-alasan yang membuatku meragukan mereka. Maya mulai mengenakan pakaian yang lebih mencolok di rumah. Ia sering menghabiskan waktu lebih lama di dapur bersama Randy saat aku sedang sibuk. Setiap kali aku mencoba mendekati mereka, suasana mendadak berubah canggung. Kecurigaanku mencapai puncaknya ketika suatu malam aku terbangun dan mendapati tempat tidur di sebelahku kosong. Randy tidak ada di kamar. Dengan langkah pelan, aku keluar mencari keberadaannya. Saat itulah aku mendengar suara berbisik dari arah ruang tamu. Langkahku semakin mendekat dan aku berhenti di balik pintu. Aku mendengar suara Maya, lembut dan penuh kepastian. "Aku mencintaimu, Mas." Aku merasakan tubuhku lemas. Dunia seolah berhenti berputar. Suara Randy menyusul, rendah tapi jelas terdengar. "Aku juga, Maya. Tapi ini salah." Air mataku mengalir deras. Aku tidak sanggup mendengar lagi. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu ruang tamu. Mereka berdua terkejut melihatku. Maya berdiri tergesa-gesa, sementara Randy hanya bisa terdiam. "Apa maksud semua ini?" tanyaku. Suaraku bergetar penuh emosi. "Kak, ini tidak seperti yang kakak pikirkan." Maya mencoba menjelaskan, tapi matanya menghindar dari tatapanku. Randy mencoba mendekat. "Alina, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Aku berteriak. Amarahku tak lagi bisa ditahan. "Kalian berselingkuh di belakangku? Maya, kamu adikku. Dan kamu Randy, suamiku. Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti ruangan. Malam itu, aku mengusir Maya dari rumahku. Meski berat, aku tidak bisa membiarkannya tinggal di sini setelah pengkhianatan ini.
Randy memohon agar aku memaafkannya, tapi aku tidak bisa. Luka ini terlalu dalam dan kepercayaanku hancur. Namun cerita ini tidak berakhir di sana. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pengkhianatan ini harus dibayar. Aku memutuskan untuk melawan dengan caraku sendiri. Aku mengumpulkan bukti perselingkuhan mereka, merekam setiap percakapan dan gerak-gerik mencurigakan yang pernah aku saksikan. Aku tahu ini mungkin terlihat kejam, tapi mereka telah menghancurkan hidupku. Di saat yang sama, aku mulai membangun kembali diriku. Aku mencari pekerjaan baru dan mengajukan gugatan cerai kepada Randy. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan mereka. Maya mencoba menghubungiku berkali-kali, tapi aku mengabaikannya. Aku tidak peduli seberapa besar penyesalannya. Bagiku, hubungan darah tidak lagi berarti apa-apa setelah apa yang ia lakukan. Beberapa bulan berlalu, dan aku akhirnya berdiri di ruang sidang untuk mendengar keputusan hakim. Perceraianku dengan Randy resmi disahkan. Aku merasa lega, meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Setelah semua yang terjadi, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam lingkaran kebohongan. Hidupku adalah milikku, dan aku akan memperjuangkannya dengan segala cara. Dosa mereka adalah beban yang harus mereka tanggung sendiri. Aku tidak lagi peduli dengan nasib mereka. Yang aku tahu, aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan. Dan di bawah langit yang kini cerah, aku melangkah maju, meninggalkan semua luka di masa lalu. Sebab aku tahu, meski mereka mengkhianatiku, aku masih memiliki kekuatan untuk bangkit dan memulai kembali. Setelah perceraianku resmi, aku pikir semuanya akan kembali tenang. Namun, hidup sepertinya masih ingin mengujiku. Suatu malam, Maya datang ke rumahku. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang terlihat lebih kurus dan lelah. Matanya sembab, seperti habis menangis sepanjang malam. "Alina, tolong dengarkan aku. Aku menyesal," katanya dengan suara parau. Aku memandangnya tajam. Ada begitu banyak kata yang ingin aku lontarkan, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat lemah di depannya. "Apa yang mau kamu jelaskan, Maya? Penyesalanmu tidak akan menghapus apa yang sudah kamu lakukan." "Aku tahu," katanya, suaranya pecah. "Tapi aku hancur, Kak. Randy, dia meninggalkanku. Setelah aku pergi dari rumahmu, dia tidak lagi peduli padaku. Aku kehilangan segalanya." Aku tertawa kecil, sinis. "Oh, jadi sekarang kamu ingin aku merasa kasihan? Kamu sendiri yang memilih jalan itu, Maya. Kamu menghancurkan kepercayaan seorang kakak, mencuri suami orang, dan sekarang kamu ingin belas kasihan?" Maya menangis. Air matanya mengalir deras. "Aku hanya ingin Kak Alina tahu aku benar-benar menyesal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Aku terdiam. Sebagian kecil hatiku merasa kasihan padanya, tapi luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. "Kamu harus pergi, Maya," kataku akhirnya. "Aku sudah cukup menderita karena ulahmu. Jangan kembali lagi ke hidupku." Maya terisak, tapi ia tidak berdebat. Ia melangkah pergi dengan lemah. Tubuhnya terlihat rapuh di bawah cahaya lampu jalan. Aku menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar darinya, hingga suatu pagi aku mendengar berita mengejutkan dari tetangga. Maya ditemukan pingsan di sebuah kos-kosan kecil di pinggiran kota. Ia menderita dehidrasi parah dan depresi berat. Tetangganya yang menemukannya segera membawanya ke rumah sakit. Aku diliputi rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Meskipun aku merasa ia pantas menerima akibat dari perbuatannya, aku tidak pernah menginginkan hal seperti ini terjadi padanya. Dengan hati berat, aku memutuskan untuk mengunjungi Maya di rumah sakit. Ketika aku masuk ke kamarnya, ia terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat. Ia menoleh perlahan ketika melihatku dan air mata langsung menggenang di matanya. "Kak Alina," katanya lemah. "Aku pikir kamu tidak akan pernah datang." Aku duduk di kursi di sebelah tempat tidurnya, menatapnya tanpa berkata apa-apa. "Aku tidak tahu harus kemana lagi," lanjutnya. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini." Hatiku mencelos. Bagaimanapun, Maya adalah adikku.
Meskipun ia telah mengkhianatiku, aku tidak bisa sepenuhnya menghapus kenangan kami sebagai saudara. Aku hanya ingin tahu satu hal, Maya, kataku akhirnya. Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu tega menghancurkan rumah tangga kakakmu sendiri? Ia menunduk, air matanya mengalir. Aku bodoh, Kak. Aku terlalu larut dalam perhatian Randy. Aku merasa dia mengerti aku lebih dari siapapun. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang membuncah di dadaku. Maya, kamu tahu apa yang kamu lakukan telah menghancurkan hidupku. Kamu tahu itu kan? Ia mengangguk, menangis semakin keras. Aku tahu, Kak. Aku tahu dan aku menyesal setiap hari. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku terdiam. Ada begitu banyak kemarahan, rasa sakit, dan kebencian yang ingin aku luapkan. Tapi melihat Maya dalam kondisi seperti ini membuatku merasa semua itu sia-sia. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, kataku akhirnya. Tapi kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, buktikan dengan tindakan. Bangun hidupmu kembali dan jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Ia mengangguk lemah, dan aku pergi meninggalkannya di sana. Namun, masalah belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari seorang teman lama. Ia memberitahu bahwa Randy mencoba menjual rumah kami yang dulu tanpa sepengetahuanku. Rupanya, ia menghadapi masalah keuangan serius setelah perceraiannya denganku, dan ia mencoba mencari cara cepat untuk mendapatkan uang. Aku merasa marah sekaligus dikhianati lagi. Tidak cukupkah ia menghancurkan hatiku? Kini ia mencoba mengambil hakku yang tersisa. Dengan amarah yang memuncak, aku menemui Randy di kantor agen properti tempat ia mendaftarkan rumah kami untuk dijual. Ia terkejut melihatku datang. Alina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya tergagap. Tentu saja tidak, Randy, kataku dengan dingin. Kamu pikir aku akan diam saja melihatmu mencoba menjual rumah itu? Rumah itu milikku juga. Alina, aku butuh uang, katanya, suaranya terdengar putus asa. Bisnis sedang buruk, dan aku tidak punya pilihan lain. Itu bukan urusanku, balasku tajam. Kamu sudah menghancurkan segalanya, dan sekarang kamu ingin mengambil hakku juga? Tidak akan, Randy. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Aku mengambil langkah hukum untuk menghentikan penjualan rumah itu. Dalam prosesnya, aku menemukan banyak kebohongan lain yang dilakukan Randy selama kami masih bersama. Uangnya habis karena berjudi dan berhutang, sesuatu yang ia sembunyikan dariku selama bertahun-tahun. Semakin banyak fakta yang terungkap, semakin aku sadar bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat meninggalkannya. Hidupku perlahan mulai kembali normal. Aku fokus pada pekerjaanku, membangun kembali hidupku dari awal. Meskipun luka di hatiku masih ada, aku belajar untuk tidak membiarkannya menguasai diriku. Aku tidak tahu bagaimana nasib Randy atau Maya sekarang, dan jujur saja aku tidak peduli. Mereka telah membuat pilihan mereka, dan aku telah membuat pilihanku. Kini, aku berjalan dengan kepala tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. Sebab aku tahu, aku lebih kuat dari semua pengkhianatan yang pernah melukai hatiku. Beberapa bulan setelah pertikaian itu, aku merasa hidup mulai berjalan lebih stabil. Meski masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, aku berusaha berdamai dengan kenyataan. Namun, takdir sepertinya belum selesai menguji kesabaranku. Suatu malam, saat aku sedang menikmati secangkir teh di ruang tamu, sebuah ketukan keras di pintu mengagetkanku. Aku membuka pintu dan menemukan seorang pria yang tidak kukenal berdiri di sana. Wajahnya terlihat serius, bahkan sedikit mengancam. "Anda Alina?" tanyanya dengan nada dingin. "Iya, saya Alina. Ada apa?" "Nama saya Anton. Saya utusan dari seseorang yang berhutang besar kepada bos saya, di mantan suami Anda," katanya tegas. Dadaku berdegup kencang. Nama Randy lagi-lagi membawa masalah dalam hidupku. Apa urusannya dengan saya? Kami sudah bercerai. Anton mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. "Menurut catatan kami, rumah yang Anda tempati sekarang pernah digunakan Randy sebagai jaminan hutangnya. Karena hutang itu belum dibayar, bos saya ingin mengambil alih properti ini." Aku terkejut.
Lututku terasa lemas. Itu tidak mungkin. Rumah ini masih atas nama saya juga. Tentu saja, Bu Alina. Tapi hukumannya sederhana. Kalau Randy tidak melunasi hutangnya, kami akan menyita rumah ini. Anda mungkin ingin menghubungi dia secepatnya. Anton pergi setelah mengatakan itu, meninggalkanku dalam kebingungan dan ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana Randy bisa sampai sejauh ini. Tapi yang jelas, masalah ini menyeretku kembali ke pusaran hidupnya yang penuh kehancuran. Aku mencoba menghubungi Randy ke nomor terakhir yang kutahu, tapi tidak ada jawaban. Bahkan beberapa teman lamanya yang kukenal pun mengaku sudah kehilangan kontak dengannya. Dalam kepanikan, aku memutuskan untuk mendatangi kantor hukum untuk meminta bantuan. Pengacaraku menjelaskan bahwa kasus ini rumit karena ada dokumen yang menunjukkan bahwa Randy benar-benar menggunakan rumah itu sebagai jaminan. Hari-hariku berubah menjadi perjuangan melawan waktu. Aku harus mempertahankan rumah ini karena ini satu-satunya tempat yang aku miliki. Namun, setiap usaha untuk melacak Randy hanya membawaku ke jalan buntu. Hingga suatu sore, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Di seberang sana, terdengar suara Maya. "Kak Alina, aku tahu ini akan terdengar aneh, tapi aku harus bertemu denganmu. Aku tahu sesuatu tentang Randy." Meski ragu, aku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil di pusat kota. Ketika aku tiba, Maya sudah menungguku di sana. Wajahnya masih pucat dan kurus, tapi kali ini ada tekad di matanya yang berbeda. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya dengan suara pelan. "Apa yang kamu tahu, Maya? Aku tidak punya waktu untuk basa-basi," kataku tanpa basa-basi. Maya menunduk sejenak, lalu menarik napas panjang. "Aku tahu di mana Randy. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Setelah dia meninggalkanku, aku diam-diam mengawasinya. Aku tahu ini gila, tapi aku tidak bisa melupakannya begitu saja." Aku menatap Maya, mencoba mencari tahu apakah ia tulus atau hanya mencari perhatian. "Kenapa kamu memberitahuku ini sekarang?" "Karena aku tahu dia telah menyakiti kita berdua, dan karena aku tahu Kak Alina masih berusaha mempertahankan rumah itu. Aku hanya ingin menebus kesalahanku, walaupun aku tahu mungkin ini tidak cukup." Aku memutuskan untuk mempercayai Maya kali ini. Dengan alamat yang ia berikan, aku pergi mencari Randy. Apartemennya terletak di gedung tua yang hampir roboh. Ketika aku mengetuk pintunya, butuh waktu lama sebelum pintu itu terbuka. Randy berdiri di sana, tampak jauh lebih tua dan lelah daripada terakhir kali aku melihatnya. Matanya yang dulu penuh percaya diri, kini tampak kosong dan tak bersemangat. "Alina," katanya lirih, terkejut melihatku di depan pintunya. "Aku tidak datang untuk basa-basi, Randy," kataku tajam. "Kamu menyeretku ke dalam masalah hutangmu. Rumahku hampir diambil alih, aku butuh jawaban." Randy tertunduk. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hidupku hancur setelah perceraian kita, Alina. Aku kehilangan semuanya dan aku mencoba bertahan, tapi apa?" Aku memotongnya dengan suara tinggi. "Itu bukan alasan untuk menyeretku ke dalam kehancuranmu. Kamu tahu rumah itu adalah satu-satunya yang aku miliki." Randy menghela napas panjang. "Aku tidak punya uang untuk melunasi hutang itu. Tapi aku punya dokumen yang bisa membantu membatalkan klaim mereka. Mereka memalsukan beberapa tanda tanganku untuk memperkuat posisi mereka." "Apa maksudmu?" tanyaku terkejut. "Aku sudah menyelidikinya, tapi aku tidak punya keberanian untuk melawan mereka sendiri. Aku terlalu takut, Alina. Tapi jika kamu mau, aku akan menyerahkan dokumen itu padamu." Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku marah padanya. Tapi di sisi lain, aku melihat seseorang yang benar-benar terpuruk, jauh dari pria yang dulu pernah aku cintai. "Kamu harus menyerahkan dokumen itu sekarang," kataku akhirnya. Randy mengangguk lemah, mengambil setumpuk kertas dari laci kecil di kamarnya. Aku menerima dokumen itu, merasa sedikit lega bahwa ada harapan untuk menyelamatkan rumahku. Aku meninggalkan apartemen itu tanpa menoleh ke belakang. Meski aku merasa lega telah mendapatkan apa yang aku butuhkan, aku juga merasa ada bagian dari diriku yang benar-benar telah menutup pintu untuk masa lalu ini. Dengan bukti di tangan,
Aku mengajukan gugatan ke pengadilan. Setelah proses yang panjang dan melelahkan, aku akhirnya berhasil membatalkan klaim mereka atas rumahku. Hari itu, aku berdiri di halaman rumahku, memandang bangunan yang menjadi saksi dari semua kesedihan dan perjuanganku. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi, tapi aku juga tahu bahwa aku telah melewati badai terburuk. Aku memutuskan untuk meninggalkan masa lalu sepenuhnya. Tidak ada lagi Randy, tidak ada lagi Maya dalam hidupku. Ini adalah awal yang baru, awal yang aku ciptakan untuk diriku sendiri, sebab aku tahu aku layak mendapatkan kebahagiaan. Beberapa minggu setelah aku memenangkan hak atas rumahku, aku mencoba memulai hidup baru. Namun, seperti duri yang tertancap di daging, masa lalu terus menghantuiku. Aku sering bermimpi buruk, mengingat malam-malam penuh pengkhianatan dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Pagi itu, aku duduk di dapur sambil menatap cangkir kopi yang mengepulkan uap. Pikiran-pikiranku melayang pada Maya dan Randy. Apakah mereka benar-benar telah keluar dari hidupku? Atau, seperti badai yang mereda sementara, mereka akan kembali dengan kekacauan baru? Tiba-tiba, dering ponselku memecah keheningan. Nomor tak dikenal lagi. Dengan enggan, aku mengangkatnya. Alina, suara di seberang terdengar berbisik, seperti takut didengar orang lain. Aku langsung mengenali suara itu. Maya. Apa lagi yang kamu mau, Maya? Tanyaku dingin. Kak, aku butuh bantuanmu. Aku tahu aku tidak pantas memintanya, tapi tolong. Aku dalam bahaya. Suaranya terdengar panik. Apa maksudmu? Aku telah melakukan kesalahan besar. Orang-orang yang mengejar Randy sekarang juga mengincarku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku benar-benar takut. Aku merasakan emosi campur aduk. Maya telah menghancurkan hidupku, tapi mendengar suaranya yang begitu ketakutan mengguncang hatiku. Sebelum aku bisa menjawab, sambungan telepon terputus. Pikiranku bercampur aduk sepanjang hari. Maya jelas tidak layak mendapatkan simpati dariku, tapi aku juga tidak bisa membiarkannya dalam bahaya tanpa mencoba membantu. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencarinya. Berdasarkan informasi terakhir yang kudapat, Maya tinggal di sebuah kos sederhana di pinggir kota. Ketika aku sampai di sana, aku menemukan kamar Maya terkunci dan gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetangga di sebelah kamarnya memberitahuku bahwa Maya pergi dengan terburu-buru 2 malam yang lalu, meninggalkan semua barang-barangnya. Ia hanya membawa tas kecil dan terlihat sangat ketakutan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah pribadi. Saat kembali ke mobil, aku menemukan selembar kertas terselip di wiper. Isinya singkat dan menyeramkan. Jika kamu peduli pada adikmu, berhenti ikut campur. Atau kamu akan bernasib sama. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku tahu ini adalah peringatan dari orang-orang yang mengejar Randy dan Maya. Aku mencoba mengatur napas, tetapi dada terasa sesak. Mereka tahu aku berusaha membantu Maya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku merasa diawasi seperti setiap suara di luar rumah adalah ancaman yang semakin mendekat. Aku mencoba menghubungi nomor Maya lagi, tetapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melaporkan ancaman ini ke polisi. Tapi seperti yang sudah kuduga, mereka tidak terlalu peduli. Kami akan menyelidiki, kata petugas dengan nada datar. Aku tahu mereka tidak akan bergerak kecuali ada sesuatu yang lebih serius terjadi. Sore harinya, teleponku kembali berbunyi. Kali ini nomor Maya. Aku menjawabnya dengan cepat. Maya, di mana kamu? Tanyaku langsung. Aku di sebuah tempat aman, katanya terbata-bata. Tapi aku tidak bisa tinggal lama di sini. Kak, aku menemukan sesuatu yang bisa menghentikan mereka. Sesuatu yang Randy tinggalkan. Apa maksudmu? Dokumen lain, Kak. Ini berisi daftar semua transaksi gelap yang pernah dia lakukan. Mereka tidak hanya mengejar Randy karena hutang, dia juga menyimpan bukti yang bisa menyeret mereka ke penjara. Aku menemukan dokumen itu di apartemennya sebelum aku pergi. Aku terdiam. Jika yang dikatakan Maya benar, ini bisa menjelaskan mengapa semuanya semakin kacau. Kak, aku akan memberimu dokumen ini. Tapi aku butuh bantuanmu untuk keluar dari kota. Maya memohon.
Maya, kamu sadar ini bisa membahayakan kita berdua kan? Tanyaku, meskipun aku tahu jawabannya sudah jelas. Aku tidak punya pilihan lain, Kak. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan dokumen ini. Atau sampai aku mati, jawabnya lirih. Aku tahu ini gila, tapi aku tidak bisa membiarkan Maya menghadapi ini sendirian. Aku mengatur pertemuan dengannya di sebuah kafe kecil di luar kota malam itu. Saat aku tiba, Maya sudah menungguku dengan tas kecil di tangannya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada semangat baru dalam matanya. Aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih, Kak, katanya sambil menyerahkan tas itu padaku. Namun, sebelum aku bisa merespons, dua pria tinggi dengan jaket kulit masuk ke kafe. Mereka menatap langsung ke arah kami. Maya, mereka di sini, bisikku panik. Tanpa berpikir panjang, aku menarik Maya keluar melalui pintu belakang. Kami berlari sejauh mungkin, tapi langkah mereka semakin dekat. Di jalan gelap itu, aku merasa seolah-olah napas mereka ada di tengkukku. Saat kami hampir kehilangan harapan, sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli melintas. Aku melambai panik, dan mereka segera berhenti. Pria-pria itu langsung menghilang ke dalam kegelapan. Di kantor polisi, aku menyerahkan dokumen yang diberikan Maya. Setelah membaca isinya, polisi terlihat lebih serius. Mereka berjanji akan melindungi kami dan menyelidiki kasus ini lebih dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lega. Meskipun jalan ini masih panjang, aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Maya dan aku duduk berdampingan di ruang tunggu kantor polisi. Dia memegang tanganku, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. "Kak Alina," katanya pelan. "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi terima kasih sudah menyelamatkanku." Aku tidak menjawab, hanya memandangnya dengan tatapan yang penuh makna. Di tengah semua luka dan pengkhianatan, aku menyadari satu hal. Keluarga, bagaimanapun, adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita tinggalkan. Namun ini bukan akhir. Masalah dengan orang-orang itu masih jauh dari selesai. Tapi kali ini, aku tidak akan bersembunyi. Aku akan melawan. Dan aku akan memastikan bahwa Maya dan aku keluar dari kegelapan ini dengan selamat. Sebab aku telah belajar kekuatan seorang wanita yang disakti jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Hari-hari berikutnya adalah ujian keberanian. Maya dan aku tetap berada di bawah perlindungan polisi untuk sementara waktu. Namun, aku tahu perlindungan ini bukan solusi permanen. Kami masih hidup dalam bayang-bayang ancaman, dan pria-pria itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Polisi mulai menyelidiki dokumen yang Maya serahkan. Mereka menemukan jaringan kejahatan yang lebih besar dari yang kami duga sebelumnya. Randy ternyata bukan hanya berhutang, ia juga terlibat dalam penggelapan uang dan pencucian dana untuk organisasi kriminal. Polisi memperingatkan bahwa kami harus berhati-hati, karena dokumen itu cukup untuk menjatuhkan orang-orang berbahaya. Namun masalah kembali datang. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku menjawab. "Alina," suara berat pria itu terdengar, membuat bulu kuduku meremang. "Kamu mungkin berpikir polisi bisa melindungimu, tapi percayalah, mereka tidak akan selalu ada di sana." Jantungku berdegup kencang. "Siapa ini?" "Kami tahu kamu punya dokumen itu. Kembalikan pada kami, dan kami akan membiarkanmu hidup." Aku mencoba menenangkan diri. "Kalau aku kembalikan, apa kalian akan berhenti mengganggu kami?" Pria itu tertawa dingin. "Kami tidak sekejam itu, Alina. Tapi kalau kamu terus melawan, kamu dan adikmu tidak akan selamat. Jangan coba bermain-main dengan kami." Telepon itu terputus. Aku duduk diam di sofa, tubuh gemetar. Ancaman itu lebih nyata dari yang pernah kubayangkan. Maya, yang mendengar pembicaraan itu, mendekat dengan wajah panik. "Kak, apa yang mereka katakan?" Aku menatapnya, mencoba menenangkan diri. "Mereka ingin dokumen itu kembali. Mereka mengancam kita." "Apa yang harus kita lakukan?" Suaranya bergetar, hampir menangis. "Aku tidak akan menyerahkan dokumen itu," kataku tegas.
Ini satu-satunya cara untuk menjatuhkan mereka. Kalau kita menyerah sekarang, mereka akan terus mengincar kita, bahkan jika dokumen itu sudah tidak lagi di tangan kita. Namun keberanianku mulai diuji lagi. Beberapa hari setelah ancaman itu, ada insiden yang hampir merenggut nyawa kami. Saat kami sedang dalam perjalanan ke kantor polisi, rem mobil yang kukendarai mendadak tidak berfungsi. Mobil itu meluncur liar, hampir menabrak tiang listrik di sisi jalan. Untungnya, aku berhasil mengendalikannya pada detik terakhir. Polisi yang datang setelah kejadian itu menemukan bahwa rem mobilku sengaja dirusak. Ini bukan kebetulan, ini adalah peringatan. Maya menangis tanpa henti malam itu. Kak, aku tidak sanggup lagi. Aku merasa kita akan mati kalau ini terus berlanjut. Aku memeluknya erat, mencoba memberikan keberanian yang bahkan aku sendiri sulit temukan. Kita akan melewati ini, Maya. Aku janji. Namun di dalam hati, aku tahu aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan. Langkah nekat. Dengan bantuan polisi, aku mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang organisasi kriminal yang mengejar kami. Semakin banyak fakta yang terungkap, semakin jelas bahwa ini bukan hanya tentang Randy atau hutangnya. Mereka adalah jaringan besar yang sudah lama mengendalikan aktivitas gelap di kota ini. Aku menyusun rencana. Jika mereka ingin bermain kotor, aku juga bisa melawan mereka dengan cara yang tidak terduga. Dengan dukungan dari seorang jurnalis investigasi yang dikenalkan oleh polisi, aku mulai menyusun artikel tentang jaringan kriminal ini. Jurnalis itu berjanji untuk menerbitkan cerita ini secara besar-besaran jika sesuatu terjadi padaku atau Maya. Artikel ini adalah asuransi terakhirku, sebuah ancaman balik kepada mereka. Jika kami disakiti, rahasia mereka akan terbongkar ke seluruh dunia. Namun, risiko tetap ada. Konfrontasi terakhir. Suatu malam, ketika aku dan Maya sedang berada di rumah, listrik tiba-tiba padam. Lampu mati, dan hanya kegelapan yang tersisa. Jantungku berdegup kencang saat aku mendengar langkah kaki di luar. Maya, cepat masuk ke kamar dan kunci pintu. Bisikku panik. Aku meraih tongkat besi yang kusimpan di dapur, bersiap menghadapi apapun yang datang. Pintu depan terdengar didobrak, dan dua pria bertubuh besar masuk ke dalam rumah. Di mana dokumen itu? Salah satu dari mereka menghardik. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, jawabku, mencoba terdengar tegar meski tubuhku gemetar. Mereka mendekat, tatapan mereka penuh ancaman. Salah satu dari mereka meraih lenganku dengan kasar, tetapi sebelum mereka sempat berbuat lebih jauh, suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Mereka panik, bergegas keluar dari rumah sebelum sempat menyakitiku. Tak lama kemudian, polisi tiba dan segera mengejar mereka. Akhir dari sebuah babak. Pria-pria itu akhirnya ditangkap dan polisi menemukan lebih banyak bukti tentang jaringan kriminal yang mereka wakili. Dengan dokumen yang kami serahkan serta informasi dari penangkapan ini, pihak berwenang berhasil menjatuhkan pimpinan organisasi tersebut. Meski perjuangan ini berakhir, luka yang ditinggalkan masih membekas. Maya memutuskan untuk pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Kami berpisah dengan air mata, tapi aku tahu ini yang terbaik untuknya. Aku sendiri memilih untuk tetap tinggal. Rumah ini adalah simbol dari semua yang telah aku lalui. Sebuah tempat yang pernah penuh dengan kenangan pahit, tapi juga menjadi saksi kekuatanku untuk bangkit. Kini, aku berdiri di depan jendela, memandang matahari terbenam dengan perasaan lega. Masa lalu mungkin tidak bisa dihapus, tetapi aku telah belajar untuk berdamai dengannya. Setelah Maya pergi ke kota lain, rumah ini kembali sunyi. Namun kesunyian itu tidak lagi menjadi pelipur lara. Sebalik, ia berubah menjadi pengingat yang tak henti-henti akan semua luka yang pernah kutanggung. Setiap sudut rumah ini menyimpan jejak masa lalu. Tawa palsu Randy, senyuman pura-pura Maya, dan tangis diamku yang selama bertahun-tahun tak pernah mereka sadari. Aku mencoba melanjutkan hidup. Kembali bekerja, menyibukkan diri, dan sesekali menghabiskan waktu dengan teman-teman. Tapi setiap malam, saat semua lampu telah padam, kesepian datang menghampiri seperti teman lama yang tak diundang.
Suatu sore, saat aku sedang merapikan dokumen di kamar, aku menemukan foto lama yang terlipat di antara kertas-kertas lainnya. Foto itu adalah potret keluarga kecilku dulu. Aku, Randy, dan Maya. Kami berdiri berdampingan, tersenyum di depan rumah ini. Aku menatap foto itu lama, air mataku jatuh tanpa henti. Betapa dulu aku percaya bahwa kami adalah keluarga yang sempurna. Tapi sekarang aku tahu, senyuman itu hanya topeng. Namun saat aku hendak menyimpan foto itu kembali, aku menyadari sesuatu. Ada catatan kecil di belakang foto, tulisan tangan Maya yang kurasa ia tulis bertahun-tahun lalu. Kak Alina, aku selalu mengagumimu. Terima kasih sudah menjadi kakak yang selalu melindungiku, bahkan saat aku tidak pantas mendapatkannya. Aku memeluk foto itu erat. Pesan sederhana itu membuat hatiku perih. Meski Maya telah melakukan kesalahan besar, aku tahu ia menyesalinya. Dan meski aku tidak pernah mengatakannya secara langsung, aku tahu aku telah memaafkannya jauh sebelum semua ini berakhir. Hari-hari berlalu, tetapi bayang-bayang masa lalu tetap enggan pergi. Aku sering bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku perjuangkan? Rumah ini, keadilan, atau hanya rasa sakit yang ingin kubalaskan? Suatu malam, aku mendapat kabar yang menghancurkan. Maya, yang baru saja memulai hidup baru, mengalami kecelakaan mobil di kota tempat ia tinggal. Ia meninggal seketika. Berita itu membuatku terpaku. Telepon di tanganku terjatuh, dan aku hanya bisa menangis tanpa suara. Maya, adikku satu-satunya keluarga yang tersisa, kini telah pergi selamanya. Aku merasa seperti kehilangan sebagian dari diriku. Meski hubungan kami penuh luka, ia adalah bagian dari hidupku yang tidak tergantikan. Rasa bersalah mulai menghantui. Apakah aku cukup memaafkannya? Apakah aku cukup menunjukkan bahwa aku mencintainya, meskipun ia telah melukai hatiku? Hari pemakamannya, aku berdiri sendirian di samping peti matinya. Hanya ada beberapa orang yang datang, sebagian besar adalah kenalannya yang baru. Aku memegang bunga lili putih, bunga favoritnya, dan menaruhnya di atas makamnya. Maya, maafkan aku jika aku tidak pernah cukup menunjukkan bahwa aku menyayangimu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku sudah memaafkan semuanya. Aku harap kamu tenang di sana, bisikku. Suaraku nyaris tenggelam dalam isak tangis. Setelah kepergiannya, aku merasa hidup ini kehilangan maknanya. Aku mencoba tetap tegar, tetapi setiap sudut rumah ini mengingatkanku padanya. Foto keluarga yang dulu kutemukan kini berdiri di atas meja kecil di ruang tamu, menjadi pengingat bahwa cinta keluarga, meski penuh luka, adalah sesuatu yang abadi. Pada suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, dan hanya suara detik jam yang terdengar. Aku menatap foto itu lagi, tersenyum samar meski air mataku mengalir deras. Maya, Randy, kalian telah pergi, tapi aku masih di sini, menjaga apa yang tersisa dari semua ini. Aku berharap di suatu tempat yang jauh, kalian menemukan kedamaian yang tidak pernah kita miliki di sini, kataku lirih. Hidupku terus berjalan, tetapi tidak pernah sama. Setiap langkahku dipenuhi dengan rasa kehilangan, namun juga sebuah kesadaran bahwa cinta yang pernah ada, meski hancur berkeping-keping, tetap meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Aku tahu luka ini tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tetapi di tengah kepedihan ini, aku menemukan satu hal yang pasti. Cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kenangan yang akan terus hidup di dalam hati. Dan itu cukup. Nasihat dari cerita. Dalam hidup, terkadang kita dihadapkan pada pengkhianatan yang datang dari orang terdekat. Namun, meskipun rasa sakit itu sangat dalam, kita harus belajar untuk melepaskan dan memaafkan. Sebab, hanya dengan memaafkan kita bisa menemukan kedamaian dalam diri kita. Hidup tidak selalu memberi kita akhir yang sempurna, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Jangan biarkan masa lalu menguasai hidupmu, sebab setiap langkah ke depan adalah kesempatan baru untuk menyembuhkan dan menjadi lebih kuat. Cerita ini mengingatkan kita bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, keberanian untuk menghadapi setiap rintangan, serta kemampuan untuk memaafkan
adalah kunci untuk bertahan. Semua yang kita alami, baik itu kesedihan maupun kebahagiaan, membentuk siapa kita dan mengajarkan kita untuk lebih menghargai kehidupan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk melewati setiap ujian dengan hati yang lebih baik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.